Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Video ini akan membahas tentang ukuran statistik yang sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan kelompok data yang kita miliki. Dan salah satu di antaranya adalah ukuran gejala pusat. Dari sekian banyak ukuran gejala pusat yang ada, ternyata tidak semua dapat dipergunakan dalam kondisi apapun. Dalam video ini akan saya tunjukkan inilah contoh kondisi di mana rata-rata hitung tidak cocok digunakan untuk sebuah kumpulan data. Misalkan ada seorang peneliti yang mengadakan penelitian di sebuah desa nelayan, ingin melihat bagaimana tingkat ekonomi dari penduduknya. Dikumpulkanlah data dari 10 orang nelayan sebagai berikut. Ini pendapatan per minggu dari responden yang dikumpulkan. Ini satuannya dalam jutaan rupiah. Nah, jadi data ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram atau grafis adalah sebagai berikut. Ini sebaran data untuk pendapatan dari responden yang diperoleh. Kita lihat bahwa untuk yang minimal itu adalah 1,55. Artinya 1,55 juta dalam satu minggu pendapatannya. Yang paling maksimal ini adalah 3,35. Jadi kalau teman-teman lihat inilah sebarannya dan ini range-nya kalau kita hitung adalah 1,80 atau 1,8 juta. Nah, pertanyaannya sekarang kalau ingin menggambarkan bagaimana kesan umum ataupun angka apa yang bisa diambil untuk menggambarkan keadaan tingkat ekonomi dari sisi pendapatan nelayan per minggunya, maka yang bisa dipakai adalah ukuran gejala pusat. Yang umum dipakai adalah rata-rata hitung. Mari kita lihat sekarang. Rata-rata hitung rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Dengan N sama dengan 10 dalam soal ini, maka dapat kita hitung bahwa X bar sama dengan X1 plus X2 seterusnya sampai X10 dibagi 10. Maka kalau dijumlahkan 2,10 plus 2,00 sampai 2,25 dibagi 10, ini sama dengan 21,0 dibagi 10, maka ini 2,10. Artinya rata-rata pendapatan per minggu nelayan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2,1 juta. Jadi jatuhnya adalah di sekitar ini. Kalau kita lihat ini memang menggambarkan ataupun paling tidak memberikan kesan umum bahwa pada umumnya pendapatan nelayan per minggunya adalah 2,1 juta. Dengan menggunakan ukuran statistik rata-rata hitung untuk menggambarkan bagaimana keadaan desa nelayan tersebut dari sisi pendapatan per minggunya, maka siapapun yang membaca laporannya akan dapat membayangkan bahwa pendapatan umumnya per minggu adalah 2,1 juta dan mudah untuk diterima. Jika pada contoh ini terlihat bahwa rata-rata hitung sangat mampu menggambarkan keadaan desa yang sebenarnya, bagaimana dengan contoh berikut? Misalkan, ternyata ada satu data lagi yang diambil di desa tersebut dengan penghasilan 529 juta. Boleh jadi dia adalah mempunyai pekerjaan terkait dengan fungsi nelayan, namun mungkin dalam skala yang lebih besar. Sehingga sekarang apa? Sekarang adalah ada perubahan. Bahwa kalau ini adalah data kumpulan tadi yang ada di sekitar 2,1 juta, dengan ditambah data satu lagi 529, berarti dia sangat jauh bedanya. Atau dengan kata lain, antara minimum dengan maksimum itu memiliki range sebesar 527,45 juta. Kalau teman-teman ingin menghitung angka sebagai wakil untuk keadaan data yang dimiliki ini, dan kita menggunakan rata-rata hitung, bagaimana keadaannya?
Coba kita lihat sekarang. Dengan menggunakan X bar sama dengan sigma XI per N seperti tadi, namun dengan N sama dengan 11, dapat kita hitung X bar sama dengan X1 plus X2 seterusnya sampai X11 dibagi 11. Sama dengan 2,10 plus 2,00 sampai seterusnya plus 529,00 dibagi 11, atau ini jumlahnya adalah 550 dibagi 11. Ini adalah 50, rata-ratanya 50 juta. Nah, sekarang bayangkan ketika mendapat informasi bahwa desa nelayan tersebut memiliki rata-rata pendapatan per minggunya seorang nelayan itu adalah 50 juta rupiah. Apa yang dapat kita bayangkan? Rasanya tidak masuk akal. Kenapa? Tentunya dapat terbayang seorang nelayan yang memiliki pendapatan 50 juta seminggu, tingkat ekonominya seperti apa? Sangat tinggi. Tapi apakah memang benar seperti itu keadaannya? Sedangkan di lapangan misalnya dilihat bahwa sangat banyak hal yang masih kekurangan dalam kondisi desa nelayan tersebut. Jadi dengan demikian, karena ada ya data yang begitu beda, atau kita sebut ini sebagai data outlier atau pencilan, karena sangat berbeda dengan kumpulan data ini, maka 50 juta sebagai rata-rata hitung yang mewakili kelompok ini menjadi sangat susah untuk dapat diterima dengan nalar sehat. Maka dengan demikian, berbeda dengan contoh pertama, contoh kedua ini rata-rata hitung tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kalau kondisinya seperti ini, apakah data yang sudah kita kumpulkan dengan begitu perjuangan keras misalnya, haruskah kita abaikan begitu saja? Haruskah data yang sudah terkumpul ini kita buang dan kita ganti yang baru? Tidak perlu. Apa yang harus kita lakukan? Kita coba dengan menggunakan alat atau statistik yang lain. Apakah ada? Tenang, statistika adalah kumpulan alat ataupun statistik atau ukuran yang dapat membantu teman-teman semua. Hanya permasalahannya apakah kita dapat memilih alat yang tepat atau tidak. Sebagai contoh, ya, jadi kalau data 10 tadi dengan rata-rata hitung dapat menggambarkan dengan baik keadaan desa tersebut, yaitu dengan 2,1 juta penghasilan per minggunya. Namun ketika ada data baru dan begitu beda dengan yang lain, maka rata-rata hitung tidak efektif lagi menggambarkan. Apa yang bisa kita pilih sebagai alternatifnya? Mari kita lihat dengan median. Apa itu median? Ingat, median adalah termasuk ukuran statistik yang ada dalam kelompok ukuran gejala letak. Jadi ingat bahwa median itu adalah titik tengah. Titik tengah itu akan membagi data menjadi dua bagian sama besar, 50% di sebelah kirinya dan 50% di sebelah kanannya. Namun syaratnya ingat bahwa data untuk menghitung ukuran gejala letak harus kita urutkan terlebih dahulu. Jadi mari kita urutkan datanya. Ini data kita urutkan dari yang paling kecil pendapatannya 1,55, kemudian 1,75 sampai 529. Kemudian dengan data N sama dengan 11, dan kita ingat bahwa rumus median adalah data ke N plus 1 per 2, maka dapat kita hitung mediannya adalah data ke 11 plus 1 dibagi 2, sama dengan data ke 12 per 2, atau sama dengan data ke 6. Jadi diperoleh bahwa mediannya adalah data ke-6. Kita lihat urutan dari nelayan yang sudah kita kumpulkan datanya. Ini urutan pertama, kedua, ketiga, sampai urutan ke-11. Kita lihat urutan ke-6 itu adalah ini. Lihat, perhatikan. Bahwa urutan ke-6 dia memiliki penghasilan per minggunya adalah 2,1 juta.
Dengan demikian, mediannya adalah 2,1 juta. Jadi, nilai ke-6 yang sebesar 2,1 juta inilah yang membagi kelompok data yang dimiliki 50% ke kiri dan 50% ke kanan. Kebetulan ini ganjil, berarti ini ada tengah-tengah. 6 itu kita lihat bahwa ada 5 di kiri dan 5 di kanan. Kalau kita perhatikan, angka yang kita perlu ada 2,1, ini mirip dengan ketika data yang dimiliki di awal tidak memiliki data ekstrim ataupun data yang jauh berbeda dengan yang lainnya. Jadi, median mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya meskipun ada data yang sangat jauh berbeda. Karena pada prinsipnya median itu adalah robust ataupun tidak terganggu oleh adanya data ekstrim. Dengan demikian, kesimpulan kita adalah 1. Rata-rata tidak cocok dalam kondisi ketika ada kasus data ekstrim. Atau kalau semakin heterogen data yang kita miliki, ukuran statistik dari rata-rata itu cocok dipergunakan. Sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya kita dapat menggunakan median. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi sekali lagi, dalam kondisi ada data yang jauh berbeda atau ada data pentilan, perhitungan dengan menggunakan rata-rata itu tidak cocok untuk dipergunakan. Baik teman-teman, setelah teman-teman dapat menangkap bagaimana keadaan atau kondisi yang cocok untuk rata-rata hitung, yaitu dalam kondisi datanya relatif homogen. Dan dalam kondisi data yang relatif tidak homogen ataupun heterogen, maka rata-rata hitung berkurang efektivitasnya dalam menggambarkan keadaan data. Sebagai gantinya, median dapat kita pergunakan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan paham dengan yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Silahkan terus sebarkan kepada yang lain yang sekiranya memerlukan informasi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan dengan menggunakan rata-rata itu tidak cocok untuk